selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Ibu harap semua berada dalam keadaan sehat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan materi Tuhan, pedoman kehidupan keluarga. Kompetensi dasar 1.1 mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tujuan pembelajaran mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga, menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, menguraikan fungsi keluarga. Pengertian keluarga. Ada beberapa pengertian keluarga. Yang pertama yaitu keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami, istri, dan anak-anaknya. Keluarga besar yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan atau berhubungan darah dari kakek dan nenek yang sama, termaksud keturunan masing-masing, istri, suami, dan sebagainya. Adapun fungsi keluarga menurut para sosiolog adalah sebagai berikut. A. Fungsi biologis. Fungsi biologis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Fungsi sosialisasi anak berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok sosial atau masyarakat. Yang berikut fungsi afeksi. Fungsi afeksi berhubungan dengan rasa, misalnya rasa kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Yang berikut fungsi edukatif. Fungsi edukatif berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Fungsi religius.
Fungsi religius ini mendorong dikembangkannya seluruh anggota menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Yang berikut fungsi protektif. Fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Fungsi rekreatif. Fungsi ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi ekonomis berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang terakhir adalah fungsi status sosial. Fungsi status sosial keluarga akan mewariskan kedudukannya kepada anak-anaknya karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Selain itu, status individu juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan seseorang. Selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan di atas, secara khusus menurut iman Kristen, fungsi keluarga seperti yang dipaparkan dalam kitab suci orang Kristen, yaitu yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah atau imago Dei, artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antar sesama dan juga alam. Setiap manusia, termasuk keluarga, bertanggung jawab untuk menciptakan relasi yang baik dengan sesama dan menjaga kelestarian alam. Misalnya, dengan memanfaatkan hasil alam secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Ulangan 6 ayat 4-9. Yang pertama berarti belum ada lembaga yang lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan kepada anak. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan dan pembentukan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Yang ketiga, sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Efesus 5 ayat 22-23 dan Efesus 6 ayat 1-3. Setiap anggota keluarga berkewajiban menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan. Dari pemaparan materi yang telah Ibu jelaskan, Ibu akan mengambil kesimpulan untuk kita semua bahwa keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Baik, sampai di sini dulu materi kita untuk pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.